Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah rice cooker Bolde Celica yang nggak mau cut off. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini dia barangnya. Ambil dulu innernya. Kita cek kondisinya seperti apa ya. Elemennya ini udah longgar gini, mungkin karena nggak mau cut off akhirnya dia masak terus gitu loh. Kalau gitu saya nggak berani untuk ngetes langsung ke arus listrik 220 volt, harus dibongkar dulu ini untuk melihat kira-kira kondisi elemennya aman apa enggak kira-kira. Coba kita lihat di dalamnya kira-kira aman apa enggak, dengan cara membuka seluruh skrup di bagian bawah rice cooker Celica ini. Elemennya walalala. Bentar ya. Mungkin elemennya sih baik-baik aja, tapi besinya keropos. Keropos parah ini. Nih. Jadi ngeri-ngeri sedap nih. Mau dibenerin apa enggak? Tuh. Kotorannya banyak banget loh. Ini kemarin udah diganti modul PSU, tapi kok sekarang jadi makin kayak gini juga. Keropos abis karena kepanasan kayaknya. Wah, ini jadi dibenerin apa enggak nih kalau kayak gini? Karena ini nggak mungkin bisa digunakan lagi kalau bodinya nggak diganti. Aku mau cari akal dulu deh. Cari bodinya kira-kira ada apa enggak ini. Tapi nggak apa-apa deh. Aku lanjutin aja proses perbaikannya. Karena ini kan nggak mau cut off. Kecurigaan barang yang rusak adalah termostatnya. Karena udah ganti modul PSU tapi masih tetap belum sembuh dia, masih tetap nggak mau cut off, jadi dia panas terus. Sekarang aku ambil avometer, aku kasih skalanya di resistor seperti ini 200K. Terus aku udah siapin sebuah termostat baru. Ini dia termostat untuk rice cooker digital. Kita lihat hambatannya sebetulnya berapa ohm. Ini di dalamnya kan ada termistor. Termistor, atau lebih tepatnya ini adalah, atau kata lainnya adalah NTC. Nah, NTC-nya ini berapa ohm kira-kira dalam keadaan dingin. Kita lihat ya, 75,8 ohm. Biasanya sih ini ukurannya 100K. Bukan 75 tadi, 75K. Kita lihat ukurannya adalah 75,3 kilo ohm. Coba kita ukur termostat yang punya rice cooker ini. Kita lepas dulu dua buah skrup yang ada di sini. Kabelnya yang ini nih. Kita lihat dalam keadaan dingin berapa ohm. Ukuran 76,5, 76,6. Sebetulnya nggak begitu kelihatan perbedaannya sih, tapi nggak tahu ya kalau pas sudah kita tes pakai arus listrik 220 volt. Kita tes aja lah ya. Sekilas tentang termistor. Barang ini sekarang udah lazim dipakai di rice cooker modern yang sistem pengoperasiannya digital. Di dalam sini ada komponen yang namanya adalah termistor. Secara keseluruhan ini namanya adalah termostat. Nah, termistor di dalam sini ini nih biasa disebut NTC juga. Dia adalah resistor yang nilainya itu
nggak konstan. Dia akan berubah resistansinya seiring dengan bertambahnya panas di bagian ini. Makanya dia ditempelin di situ kan. Nah, semakin panas dia, maka akan semakin kecil nilai resistansinya. Barang ini, kalau misalnya diukur menggunakan avometer digital, biasanya dia jelas nggak konstan nilainya. Angka resistansinya tuh bisa kadang lebih kecil, kadang lebih gede gitu. Karena biar gimana pun juga benda ini bukan resistor yang nilainya fix. Nilainya naik turun, tergantung suhu yang ada di badan dari komponen ini. Jadi kalau misalnya komponen ini rusak, termistor atau NTC ini rusak, efeknya adalah rice cooker itu nggak bisa kebaca suhunya berapa gitu. Sedangkan harusnya rice cooker ini bisa membaca suhunya berapa, yang akhirnya dia akan mengirimkan sinyal ke mainboard untuk memutuskan arus listrik seandainya suhunya udah melampaui batas yang ditentukan. Jadi kalau misalnya rice cooker itu masak terus gitu, nggak mau cut off, bahaya. Artinya ya benda ini yang rusak. Maka dari itu di dalam pengukuran tadi, termistor yang baru ini dengan yang lama itu nggak ada bedanya karena nilai dari resistansi ini memang nggak konstan. Kita ganti termostat ini dengan termostat yang baru. Dan kita tes, kita lihat hasilnya seperti apa. Bahkan sekarang waktu aku coba untuk membuka termostatnya menggunakan obeng plus seperti ini, skrupnya itu cuman muter aja, dia dol karena tempat untuk masang skrup itu memang udah kropos, udah berkarat. Mungkin sih bukan karena panas rusaknya seperti ini, tapi karena ada air yang masuk ke dalam sini, terus bikin besi dari casing rice cooker ini jadi berkarat parah sampai kropos. Kita putusin kabel tisnya. Atau kita biarin aja deh. Kabel groundnya kita buka dulu. Dan nggak bisa dibuka. Bautnya dol. Lihat. Ini skrup untuk groundnya nggak bisa dilepas. Terus ternyata termostatnya udah putus tuh, dimakan karat. Udah rusak parah ini rice cooker. Bodi besinya rusak, termostatnya rusak juga. Kayaknya ini nggak bisa dibetulin deh. Yang bisa dipakai cuman modul PSU sama modul touchscreen. Ini sih masih bagus, modul PSU dan modul touchscreennya. Batal deh, jadi mau ngelanjutin perbaikan rice cooker ini. Jadi gitulah, mau nggak mau ya guys, video ini aku harus akhiri karena ya memang kalau misal diperbaiki pun biayanya hampir mirip kayak beli baru karena terlalu banyak yang rusak. Kalau gitu aku mau pamit dulu dari ruang YouTube kalian hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.